Para pemirsa Taburan Injil yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita hendak mengikuti pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang disampaikan sebagai bagian dalam memberi pengharapan dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan dalam pertama Korintus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sebelumnya marilah para pemirsa yang dikasihi Yesus Kristus di hadapan Tuhan dan semua orang percaya, kita hendak berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di sorga, Allah yang memberi kepada kami kehidupan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah sumber pengharapan, sumber penghiburan, dan sumber kehidupan dan keselamatan. Di hari ini Tuhan, kembali lagi kami pemeriksa Taburan Injil saat ini hendak mendengarkan berita firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, sebelum kami sampaikan firman kehidupan ini, kami mohon kiranya hadirlah Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Beri pembaharuan dan berikan kepada kami pemahaman yang baik, agar pemberitaan firman Tuhan pada saat ini dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya untuk kehidupan dan keselamatan di tengah-tengah dunia dan di sekitar kami berada. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, karena kami pemirsa Taburan Injil telah siap untuk membuka firman-Mu dan membacakan secara bersama. Amin. Para pemirsa yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada saat ini terdapat dalam pertama Korintus pasal 1 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-7 dengan perikop ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kamu dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam berbagai macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian yang berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kami. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh
kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan penghargaan dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu harus turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kami juga turut dalam kesengsaraan kamu, dan kami juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada saat ini. Tuhan memberikan kepada kita pengharapan yang pasti bahwa hanya di dalam firman Tuhan kita memperoleh berita sukacita, berita pengharapan, dan berita penghiburan. Para pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ucapan syukur dalam segala hal merupakan salah satu harapan yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat yang ada di Korintus dan sekitarnya. Paulus mencoba memahami apa arti sebuah penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus dan sekitarnya. Dapat memahami betapa pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh semua orang percaya khusus di Korintus. Karena itu mencoba untuk mengangkat tulisan ini dan memperlihatkan pengharapan Kristus dalam suatu peristiwa penderitaannya menjadi buah atau landasan utama bagi setiap orang Kristen yang menderita di dalam Kristus. Ucapan syukur adalah amanat dari Tuhan bagi setiap orang percaya yang memiliki iman bahwa dalam segala hal termasuk penderitaan itu harus dinyatakan dalam doa permohonan dan ucapan syukur. Doa permohonan dan ucapan syukur adalah merupakan wujud nyata dari kasih Allah kepada setiap orang percaya yang mengalami penderitaan, dan Allah memerintahkan kuasa Roh Kudus melalui anaknya Yesus Kristus yang pernah mengalami penderitaan, sengsara, dan dalam kehidupannya ia memberikan pengharapan melalui karya kematian, kehidupan, dan keselamatan. Dan inilah wujud nyata dari iman yang patut dimiliki oleh setiap orang percaya. Di Korintus, hal ini menjadi bagian tanggung jawab Rasul Paulus untuk harus menyampaikan kepada mereka tentang maksud-maksud iman yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, orang Kristen di kota Korintus dalam berbagai penderitaan yang mereka alami. Paulus memahami sungguh bahwa pergumulan dan penderitaan yang mereka alami adalah juga bagian penderitaan dan pergumulan yang dia alami. Dikala ia mengalami penderitaan, ia ditawan dan menderita, dipenjarakan, tetapi tulisan-tulisannya bermakna tentang bagaimana pengharapan orang Kristen ketika mereka mengalami penderitaan. Dan penderitaan yang dimaksud Paulus adalah penderitaan di dalam kasih Kristus yang membuahkan pengharapan, penghiburan, tapi juga sukacita dan damai sejahtera. Karena itu, Rasul Paulus memberikan pandangan kepada semua orang Kristen, baik orang Kristen yang ada di Korintus, tapi juga para pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Situasi-situasi sekarang ini dapat membuat setiap orang bergumul dan terus bergumul tentang apa arti hidup itu, termasuk penderitaan, termasuk segala macam pengharapan dan pergumulan yang dialami dalam kehidupan setiap hari. Pergumulan soal menata kehidupan ekonomi, pergumulan soal hal-hal yang mendukung
seluruh kehidupan keluarga, bahkan persekutuan di tengah jemaat dan masyarakat. Para pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, penderitaan di dalam Kristus adalah penderitaan yang memberi makna tersendiri. Penderitaan di dalam Kristus adalah penderitaan yang membawa pengharapan, penghiburan, dan sukacita. Dalam Roma pasal 8 ayat 26, Allah memerintahkan Roh Kudus untuk berdoa kepada setiap orang yang berada dalam berbagai persoalan, yaitu mereka yang terpilih dari semula, dibenarkan dari semula, ditentukan dari semula, supaya proses penderitaan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang berada di dalam pengharapan dalam Kristus Yesus. Sebab itu ucapan syukur adalah bagian yang diamanatkan Allah kepada setiap orang percaya. Orang percaya yang menderita dan selalu menyerahkan segala pergumulan dan penderitaannya kepada Kristus, maka walaupun ia menderita, tetapi Kristus memberikan pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera, penghiburan kepada mereka yang selalu melibatkan Kristus di dalam kehidupan setiap hari. Para pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dikala kita berada dalam berbagai persoalan tantangan, sampai kita menghadapi penderitaan sekalipun, kita andalkan Kristus dalam kehidupan kita. Kristus berkata, "Serahkanlah segala kehidupanmu padaku, aku akan memerintahkan segala kekayaan kehidupan kepadamu." Dalam Amsal 16, pasal 1-3, manusia boleh dapat merencanakan segala hal, tetapi jawaban lidah di tangan Tuhan. Sebab itu segala persoalan, penderitaan, dan pergumulan harus kita nyatakan kepada Tuhan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Doa, permohonan, dan ucapan syukur adalah 3 hal yang menurut Rasul Paulus harus dialami, dimiliki, dan dilakukan oleh setiap orang percaya. Dengan melakukan segala ucapan syukur dan doa permohonan kepada Tuhan, maka apapun berat beban yang kita alami, termasuk penderitaan dalam segala hal, Tuhan pasti akan membuahkan berkat, memberikan jawaban, tapi juga memberikan pengharapan, kehidupan, dan keselamatan. Para pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, situasi-situasi dewasa ini banyak orang melupakan Tuhan. Ketika situasi ekonomi, pergumulan tentang segala hal dihadapi, ia pasti melupakan Tuhan dalam kehidupan. Sebab itu Paulus memberikan kekuatan dan pengharapan bahwa ia pasti tahu tentang apa yang digumuli oleh setiap orang percaya. Karena itu ia bermaksud supaya seluruh kehidupan, pergumulan yang dihadapi orang percaya harus menyerahkan semuanya dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur kepada Yesus Kristus. Sebab penderitaan Kristus membawa pengharapan, penghiburan, sukacita, dan damai sejahtera. Demikian pelayanan firman Tuhan, para pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Yesus. Semoga semua yang dialami dapat dipersembahkan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan dapat memberkati saudara-saudara sekalian mulai sekarang ini, terus kekal selama-lamanya. Amin. Para pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Yesus Kristus, demikianlah pelayanan firman Tuhan, dan marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kepadamu atas pelayanan firman-Mu melalui hamba-Mu tentang tulisan Rasul Paulus yang menyatakan kepada setiap orang Kristen, baik orang Kristen yang ada di Korintus, tapi juga orang Kristen pada zaman sekarang. Tuhan, ketika kami mengalami penderitaan dan berbagai persoalan, menurut firman-Mu, kami selalu menaikkan dan menyatakan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Sebab ucapan syukur adalah suatu wujud nyata iman yang kami lakukan kepadamu, agar supaya jawaban dan permohonan, pengharapan kehidupan dan keselamatan, berkat-berkat itu Tuhan akan menjawab dan memberi kepada semua orang percaya. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, dan kami berdoa khusus untuk para pemirsa Tabura Injil yang mendengarkan firman. Tuhan, Engkau menyertai mereka di mana saja berada. Tuhan memberkati kehidupan mereka, pergumulan mereka,
berbagai persoalan penderitaan yang mereka alami. Di sekitar mereka, keluarga mereka, persekutuan di tengah jemaat dan masyarakat. Tuhan memberkati. Tuhan campur tangan di dalamnya, agar apapun yang mereka alami dan mereka gumuli, termasuk penderitaan dalam kehidupan mereka, Tuhan kirimkan kuasa Roh Kudus-Mu dari sorga bersama-sama dalam kehidupan umat-Mu. Agar supaya ketika mereka memperoleh berkat, pengharapan, penghiburan, dan damai sejahtera, di sanalah nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa khusus untuk Tabura Injil yang merupakan sarana pemberitaan Injil. Tuhan, Engkau memberkati dan memberkati seluruh umat-Mu yang bergabung dalam sebagai pemeriksa Tabura Injil saat ini. Agar Tuhan mereka juga dapat dipakai dalam kuasa Roh Kudus-Mu, menjadi saksi-Mu sampai Engkau datang kembali. Kami juga berdoa secara khusus untuk gereja-Mu, tapi juga untuk pemerintah yang adalah mitra gereja. Tuhan, Engkau memberkati, beri tali persaudaraan, supaya dalam keadaan bagaimanapun kami selalu mengandalkan Kristus dalam kehidupan kami. Dan dalam situasi-situasi yang dialami, yang mencengkam kehidupan iman orang percaya, Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya, agar supaya apapun beban berat, pergumulan yang dialami, tetapi tangan Tuhan akan menolong. Melalui kuasa Roh Kudus, kami terus dihibur, dan kami melihat pengharapan yang Allah sediakan bagi setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan selanjutnya, para pemirsa Tabura Injil, dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati, nyatakanlah kuasa-Mu dari sorga, menaungi mereka, agar supaya selalu melihat Kristus sebagai jawaban, sebagai pengharapan, sebagai pemberi berkat dalam kehidupan dan keselamatan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi yang kami alami secara umum. Tuhan, mari berkati, campur tangan, beri kepada kami suasana sukacita dan damai sejahtera, perlindungan dan berkat, agar shalom Allah selalu ada dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih, ini adalah doa dan permohonan kami. Ini adalah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus, yang adalah sumber kehidupan, sumber penghiburan dan pengharapan kami yang sejati. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu saat ini, terus kekal selama-lamanya. Amin. Para pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Yesus Kristus, demikianlah perenungan pembacaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya kepada para pemirsa Tabura Injil yang terkasih. Semoga pemberitaan firman Tuhan membawa kita pengharapan, sukacita dan damai sejahtera, tapi sekaligus memberikan kepada kita janji-janji dan pengharapan, penghiburan yang Allah karyakan di dalam Yesus Kristus. Dan semoga melalui pemberitaan firman ini, kita semua mendapat bagian pengharapan, sukacita, bahwa dalam keadaan bagaimanapun, Yesus tetap menyertai dan ada beserta kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Shalom, Allah memberkati semua, mulai saat ini, terus kekal selama-lamanya.